Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan judul Nikah Beda Agama dalam Perspektif Islam. Pernikahan adalah ikatan suci yang menghubungkan dua individu dalam sebuah komitmen hidup bersama. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antara dua manusia, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan antara dua individu yang berbeda agama? Islam memiliki pandangan yang tegas mengenai pernikahan antara muslim dan non-muslim. Al-Quran juga secara eksplisit menyebutkan larangan pernikahan antara muslim dengan musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan orang-orang musyrik dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan keyakinan yang mendasar yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan mempengaruhi keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga dijelaskan mengenai larangan pernikahan beda agama. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung. Hadis ini menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang seiman dan beragama. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks modern, isu pernikahan beda agama sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab berdasarkan penafsiran dari surah Al-Maidah ayat 5 berikut yang berbunyi, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan, sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, bukan dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Namun mayoritas ulama tetap lebih mengutamakan pernikahan dengan sesama muslim untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan iman dalam rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang harus dijaga kehormatannya. Larangan pernikahan beda agama dalam Islam
bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan rumah tangga serta memastikan bahwa pasangan hidup dapat saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, umat Islam mengajarkan untuk memilih pasangan hidup yang seiman agar dapat mencapai tujuan pernikahan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Semoga rumah tangga kita yang kita bina selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.